Selamat datang dalam penyuluhan online COVID-19 dengan gizi seimbang, peran remaja dalam penanganan COVID-19, serta perspektif sosial terkait COVID-19. Bersama Karang Taruna RW 015 Depok. Langsung saja kita mulai penyuluhan pada hari ini. Setelah pemaparan materi yang dilakukan oleh para pembicara, nantinya akan ada sesi tanya jawab. Lalu sebelum memulai akan ada absensi yang akan diisi oleh peserta. Nantinya untuk 3 orang pemenang pretest akan mendapatkan voucher dari kami. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Ibu dosen tercinta yang telah bersedia hadir dalam penyuluhan hari ini, yaitu Ibu Dr. Lucy Andriani, SIP MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya. Semua ya. Beliau merupakan Ketua KKN dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga akan mengisi materi pada hari ini. Selanjutnya juga saya ingin menyapa Kak Hisyam Aulia Darmawan yang merupakan ketua dari Karang Taruna Remaja RW 15, di mana Karang Taruna ini merupakan mitra kami dalam melaksanakan program kerja kuliah kerja nyata pada saat ini. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Vicky Ferdianto yang merupakan pembina dari Karang Taruna Remaja RW 15 yang merupakan mitra kami juga. Lalu selanjutnya, sebagaimana yang telah diumumkan, penyuluhan pada hari ini mengambil tema COVID-19 dengan gizi seimbang, peran remaja dalam penanganan COVID-19, serta perspektif sosial terkait COVID-19. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini dapat membantu masyarakat dalam memahami COVID-19 yang lebih dalam lagi. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan pada penyuluhan hari ini, penyampaian materi untuk setiap pembicara. Dalam menyikapi kondisi pandemi dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap hal itu. Ini gambaran pada saat awal pandemi, kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama vaksinasi dan lainnya, kemudian menyampaikan peraturan dan sebagainya, aturan-aturan hukum, walaupun masih tumpang tindih dan kelihatan semrawut begitu ya di tingkat bawah gitu. Tapi setidaknya langkah itu adalah langkah yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini dengan keterbatasan finansial negara di dalam membackup dan memberikan dukungan kepada pemerintah, terutama penyiapan terhadap peralatan kesehatan, bahkan tenaga kesehatan pun terpaksa harus diadakan dan memaksa lulusan-lulusan terbaru dari universitas di bidang kesehatan itu untuk terjun langsung menghadapi dan melayani masyarakat di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kondisi inilah yang kemudian memberikan ruang kepada milenial untuk bergerak lebih jauh. Milenial itu jumlahnya hampir separuh dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kita itu merupakan panen ya. Tahun-tahun ini itu adalah panen milenial. Artinya tahun-tahun kemarin itu ada baby boom gitu. Tahun-tahun yang lalu, tahun 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu ada baby boom begitu. Nah, sekarang itu kita panen. Usia 17 sampai usia 25 bahkan 30 itu luar biasa banyaknya jumlahnya. Nah, kesempatan ini harusnya bisa digunakan dan di-manage ya, setidaknya oleh stakeholders setempat lah, pemerintah, kemudian pemerintah lokal, bahkan tingkat RT RW itu harus bisa mengoptimalkan ini. Artinya mereka sebenarnya punya peran yang signifikan di bidang apapun, baik itu di bidang sosial maupun di bidang inovasi yang lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Vicky tadi, bahwa generasi milenial itu untuk sekarang media sosial dan lain-lain itu sudah makanan mereka sehari-hari, gaya hidup mereka ya ditampilkan di dalam media sosial, entah itu berupa YouTube, TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Pokoknya yang ada di media sosial itulah wujud dari generasi milenial saat ini. Kok kita tidak bisa kemudian melarang mereka tidak boleh dong menggunakan handphone dan sebagainya, itu tidak akan bisa. Yang kita bisa arahkan adalah
konten apa yang harus mereka akses, apa yang harus mereka perbuat untuk menyikapi media sosial tersebut. Tetapi kalau kita ingin menjauhkan mereka dari alat seperti handphone dan lain-lain, tidak akan bisa. Karena itu adalah bagian dari gaya hidup mereka saat ini. Berbeda ketika generasi-generasi yang lalu tidak bisa kemudian mengakses yang namanya teknologi secepat ini. Kita tidak bisa membayangkan dulu kita bisa bertatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Necita, saya mahasiswi gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cegah tertular COVID-19 dengan makanan bergizi seimbang. Di sini ada pendahuluannya, coronavirus ini menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gizi yang baik sangat penting sebelum, selama, dan setelah infeksi. Walaupun tidak ada makanan atau suplemen makanan yang dapat mencegah penularan virus COVID-19, kita dapat mengubah pola makan kita menjadi konsumsi makanan yang bergizi seimbang yang sehat. Itu fungsinya supaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya nggak terpapar oleh infeksi. Kemudian WHO telah merekomendasikan menu gizi seimbang di tengah pandemi, artinya di setiap menu makanan harus mencakup nutrisi lengkap, baik itu makronutrien berupa karbohidrat, protein, lemak, serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Selanjutnya, di sini ada pedoman gizi seimbang, teman-teman. Di sini bentuknya seperti tumpeng ya. Untuk yang paling bawah ini ada konsumsi karbohidrat. Dikonsumsi itu 3-4 porsi per hari. Kira-kira satu porsi itu sekitar 100 gram nasi kalau misalkan teman-teman mau timbang. Terus atau enggak bisa satu kantong nasi. Kemudian di sini ada konsumsi sayuran, di sini dikonsumsi 3-4 porsi per hari, satu porsinya itu sekitar 1 mangkuk ukuran sedang. Kemudian selanjutnya di sebelahnya juga ada 2/3 porsi buah-buahan. Nah, buah-buahannya itu satu porsinya itu seperti satu porsi buah jeruk, atau enggak satu porsi buah pisang, atau enggak satu potong buah melon. Nah, itu masuknya ke satu porsi, tapi dianjurkannya satu hari itu dikonsumsinya 2-3 porsi. Kemudian di sini ada protein hewani dan protein nabati. Bapak Kira langsung aja. Ya, baik. Izin share screen ya, Ibu? Iya. Nah, apa sudah kelihatan, Nicita? Sudah. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Fahira, salah satu mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi pemateri dengan tema peran remaja dalam pencegahan COVID-19. Langsung saja ke materinya. Apa itu COVID-19? Mungkin dari kalian banyak yang tahu ya apa itu COVID-19, cuman di sini aku jelasin dikit ya, COVID-19 itu apa. COVID-19 itu Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Second, SARS-CoV Second, atau yang lebih dikenal dengan virus corona, atau COVID-19. COVID ini bersifat menular dan mengganggu sistem pernafasan. Adakah gejalanya? Banyak sekali gejalanya, dan yang umumnya, yang gejala klinisnya itu berupa demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, tidak bisa membau, dan lidah tidak bisa merasa. Jika semua ini ada pada diri kalian, silakan segera pergi ke dokter atau ke klinik untuk pengecekan lebih lanjut. Jika dinyatakan positif, silakan untuk isolasi mandiri, atau bisa minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter, dan melaporkan kepada Satgas COVID di lingkungannya. Lalu pencegahan COVID, di sini juga pasti banyak banget yang tahu pencegahannya itu apa aja. Cuman kalau dilihat, di awal pandemi itu kita menerapkan penyerahan sertifikat dan cindera mata kepada mitra.